Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bismillah. Ibu-ibu, saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersama di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini untuk berbagi faedah, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi kita semuanya dalam segala aspek kehidupan di dunia. Saudari wanita muslimah, pertemuan kita hari ini kita beri judul Kiat-kiat mencetak calon-calon ulama. Ibu-ibu, akhwat, saudari wanita muslimah, tidak sedikit dari orang tua ketika dia membaca perjalanan hidup seorang ulama, mulai dari ulama-ulama terdahulu hingga ulama-ulama sekarang, tidak sedikit di antara ibu-ibu, orang tua berangan-angan, berharap anaknya bisa mengikuti jejak para ulama tersebut. Atau bahkan di antara kita juga ada yang menginginkan anaknya, saya ingin anak saya seperti Ustadz Fulan, Guru Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan. Itu tentunya dambaan orang tua, mendambakan sesuatu yang baik, bercita-cita untuk anak kita yang baik di masa depan adalah kemuliaan dan kebaikan. Tetapi ketahuilah wahai saudari wanita muslimah, sebuah cita-cita, harapan akan sulit kita raih apabila kita tidak menempuh jalannya. Dan bagaimana mungkin kita akan menempuh jalannya jika kita tidak mengetahuinya? Menjadi seorang ulama, ahli ilmu, tentu bukanlah seperti bermain sulap. Dia adalah sebuah proses yang panjang. Dimulai ketika si anak masih kecil. Maka pada pagi hari ini, ibu-ibu, saudari wanita muslimah, kita berbagi seputar kiat, cara-cara bagaimana kita ingin menjadikan anak kita itu, membentuknya menjadi seorang calon ulama yang kedepannya mudah-mudahan diharapkan menjadi orang yang berilmu, beramal soleh, istiqamah, dan berguna bagi agama, umat, dan bangsa ini. Yang pertama, wahai saudari wanita muslimah,
seorang ibu atau bahkan orang tua hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anaknya. Karena itu adalah sunnah para nabi dan rasul, mendoakan kebaikan untuk anak. Dan juga mendatangkan kebaikan serta keberkahan. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk Abdullah bin Abbas tatkala dia melihat pada diri Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih muda, masih remaja, masih kecil waktu itu, 8 atau 9 tahun, ya kayak anak-anak kita juga. Tatkala Nabi SAW melihat pada diri anaknya atau pada diri sepupunya yang masih kecil itu, Ibnu Abbas, tumbuh besar di rumah Nabi SAW. Karena bibi dia Maimunah itu istri Nabi SAW wa radhiyallahu anha. Nah, Nabi SAW melihat pada Ibnu Abbas ini tanda-tanda kecerdasan. Maka Nabi SAW mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Artinya, ya Allah, jadikanlah dia faqih di dalam ilmu agama. Faqih itu orang yang faham, memiliki ilmu fikih. Jadikanlah dia itu faham ilmu agama, faqih. Wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia tafsir. Ta'wil di sini tafsir ayat-ayat Al-Quran. Allah ijabah doa Nabi SAW ini. Maka Ibnu Abbas, wahai saudariku wanita muslimah, menjadi imamnya para ahli tafsir. Salah seorang sahabat yang paling paham makna ayat-ayat Al-Quran. Maka kita sering temukan di dalam kitab tafsir, kalau kita baca riwayat-riwayat tafsir itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka beliau juga digelari turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Berkah dari doa Nabi SAW, doa orang tua juga insya Allah diijabah oleh Allah. Kalau kita ingin anak kita itu menjadi orang yang berilmu, orang yang soleh, mengikuti jejak para ulama, bahkan juga ke depannya kita harapkan menjadi seorang ulama, maka jangan pernah lepas berdoa, wahai para ibu. Jangan pernah jemu dan bosan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tergesa-gesa untuk memetik hasilnya. Anak kita masih kecil. Doa terus, hasilnya nanti di masa mendatang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di beberapa tempat di dalam surat dan ayat-ayat Al-Quran, para nabi yang berdoa untuk anak-anaknya. Bahkan itu bukan hanya para nabi saja, itu juga doa orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah, seperti ibadur Rahman di dalam Al-Quran. Allah ceritakan mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan hidup kami serta anak keturunan kami qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk mata kami, sumber kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian kami.
Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang-orang yang bertakwa ya ulama. Para ulama itulah pemimpin yang sesungguhnya, wahai akhwat semuanya. Jadi yang pertama, berdoa. Mulai dari misalnya belum punya anak pun sudah berdoa, minta diberi keturunan yang soleh, yang baik. Kemudian ketika sang ibu, ketika suami istri berhubungan, diperintahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang baik. Ketika seorang istri hamil, mengandung, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, tidak pernah berhenti untuk berdoa untuk anak-anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi setelah doa yang mesti dilakukan oleh seorang ibu atau orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang ulama. Tanamkan hubbul ilmi. Tanamkan cinta ilmu pada jiwa seorang anak dan ajarkan dia ilmu sedari kecil. Jadi kecil-kecil itu jangan tanamkan dia suka HP, jangan tanamkan pada diri dia suka game, suka TV, tontonan, tapi tanamkan pada anak-anak itu, Bu, cinta ilmu. Kalau sekarang ini, Bu, ya, jujur-jujur aja kita, hampir tidak ada orang tua yang punya anak kecil melainkan anaknya itu sudah terbiasa dengan handphone. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Bahkan ada yang setiap rumah itu misal 5 anak, masing-masing punya handphone masing-masing. Anaknya masih ada SD, bahkan mungkin masih TK, masih SMP, sudah diberikan handphone bebas. Lalu dia bercita-cita anaknya dia ingin punya anak yang hafal Al-Quran, hafiz, punya anak yang paham agama, ingin menjadi ulama, ingin seperti Ustadz Fulan. Nggak bisa. Ustadz Fulan itu dulu dia nggak pakai handphone kecilnya. Kan belum zamannya Ustaz. Ya, kita harus istiqomah dalam mendidik, mencetak generasi yang soleh. Sebagaimana dahulu para Nabi SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, mendidik anak-anak mereka. Maka kita juga harus berusaha meneladani mereka. Barangkali orang tua ketika anaknya masih kecil diberi handphone, dia belum terasa efek-efek buruknya. Tetapi ketika anaknya sudah mulai puber, ketika itu baru terasa sama dia dampak-dampak buruk dari handphone itu. Akhirnya harapannya seperti pupus. Ustaz, anak saya dari kecil tuh saya sudah arahkan padahal dia untuk ke agama. Saya pilihkan dia TK yang sunnah, masuk SDIT atau SD tahfiz, kemudian pondok saya carikan juga, tapi kok begini Ustaz? Ada pisau bermata dua yang digenggam oleh anak kita. Kalau dia tidak bisa menggunakannya dengan benar dan anak-anak belum bisa, maka itu akan membunuh diri dia. Anak kecil sedini mungkin harus ditanamkan pada dia cinta kepada ilmu agama, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Biasakan dia untuk memiliki ghirah, semangat menuntut ilmu. Salah seorang ilmuwan, yaitu Al-Ustadz Muhammad As-Sabbagh, menuturkan, aku mendengarkan dari Al-Ustadz Malik bin Nabi
rahimahullahu taala. Malik bin Nabi ini dari Al-Zair rahimahullahu taala. Anna rajulan jaa yastarshidu li tarbiyati ibnin lahu aw bintin wulidat hadithan fasa'alahu kam umruha. Datanglah seseorang menemui Malik bin Nabi rahimahullahu taala minta petunjuk atau bimbingan, nasihat. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan untuk mentarbiyah, mendidik anaknya yang baru lahir atau putrinya yang baru lahir. Maka Malik bin Nabi, Syekh Malik bin Nabi rahimahullahu taala berkata kepada dia, "Kam umruha?" Berapa umur anak perempuanmu ini? Orang itu menjawab, "Qala syahr." 1 bulan. Qala fatakal qitar. Engkau sudah ketinggalan kereta. Simak dan perhatikan ibu-ibu. Berapa umur anak kamu? Orang ini datang kan minta ajarkan atau nasihat, kiat-kiat mendidik anak. Dia tanya, "Kam umruha?" Berapa anak kamu? Berapa umurnya? 1 bulan. Fatakal qitar. Kamu sudah ketinggalan kereta, kamu terlambat. Itu 1 bulan dikatakannya terlambat, Bu. Bagaimana anak-anak sebagian kita yang sudah SMA, baru kita mulai arahkan kepada agama, ya susah. Tetapi bukan berarti kita harus pesimis. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda orang yang dididik, dibina, ditanamkan pada diri dia cinta ilmu agama, cinta Al-Quran, cinta kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemar menuntut ilmu, berbeda dengan orang yang baru dewasa, baru belajar. Lalu apa kata Muhammad As-Sabbagh mendengar penuturan Malik bin Nabi itu? Kuntu adhunnu fi badi'il amri anni mubaligh. Awalnya aku mengira bahwasanya aku terlalu berlebihan menilainya. Masa iya 1 bulan dikatakan terlambat? Thumma indama nazartu wajadtu anna ma qultuhu al-haqq wa dhalika anna al-walad yabki fatu'tihi ummuhu athadiyah fayantabi'u fi nafsihi anna as-surakh huwa al-wasilah ila al-wusul ila ma yurid wa yakbur ala hadha. Apa kata dia? Awalnya apa yang aku katakan itu aku kira berlebihan. Tetapi setelah aku renungkan ternyata itu memang benar. Lalu dia memberi perumpamaan. Seorang bayi yang masih atau anak yang masih menyusui. Anak yang masih menyusui, ada misal jatuh dia atau ada apa-apa, nangis dia. Nangis atau minta susu dia nangis. Sampai akhirnya ibunya memberi dia susu, menyusukannya. Dikasihlah dia susu baru dia diam. Dan begitu terus, setiap nangis dikasih susu, setiap nangis dikasih susu. Lalu si anak itu tumbuh seperti itu dan dia paham bahwa dengan tangisan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tumbuhlah karakter pada diri dia, senjata dia adalah tangisan. Maka kata dia, si anak itu sudah belajar sejak menyusui dengan pola yang sesuai pula fase umur dia. Maka kalau kata dia, walaupun umur dia baru sebulan, sebenarnya itu dia sudah belajar. Belajar apa pertama? Belajar menuntut keinginan dia dengan tangisan. Maka dari kecil itu dia harus sudah mulai ditanamkan. Bagaimana umur 1 bulan masih menyusui misalnya menanamkan cinta ilmu kepada dia? Ya ibunya apa? Sering baca Al-Quran, sering baca hadis-hadis Nabi. Kalau baca itu dengan suara yang keras, didengar oleh bayi kita. Oleh bayinya dengar. Baca hadis Nabi SAW, baca ilmu, baca buku ilmu agama, baca tafsir, baca fiqih, baca yang sirah nabawiyah. Si bayi ini walaupun dia belum paham, tapi dia mendengar. Dan akan tertanam pada diri dia kecintaan kepada apa yang dibaca oleh sang ibu. Bukan, jangan baca dalam hati, baca. Karena si bayi ini sudah mendengar.
apa, bahkan bayi yang pertama dia kenal itu adalah menggunakan pendengaran sebelum dia bisa jelas melihat dengan matanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man qara'al Qur'ana qabla an yahtalima fahuwa mimman utiyal hikmah sabiyya." Barang siapa yang hafal Al-Quran sebelum baligh, maka dia termasuk orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah ketika kecil. Apa maksudnya? Ini menjadi pelajaran bagi kita, wahai para ibu, bahwa belajar di waktu kecil itu, anak kita di waktu kecil sudah diajarkan agama, dia tanamkan kepada dia cinta kepada ilmu, salah satunya yaitu Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu kecil. Oleh karena itu, galibnya atau umumnya dahulu para ulama-ulama itu hafal Al-Quran ketika masih kecil. Kalau sekarang mungkin biasanya kalau anak-anak itu memang fokus menghafal Al-Quran, umur-umur 15 lah. Ada juga di bawah itu. Tapi rata-rata umur 14, 15 tahun dia bisa hafal. Karena biasanya anak-anak sekarang mulai fokus menghafal Al-Quran kalau di pondok pesantren tahfiz itu tamat SD. Baru dia bisa fokus. Dan itu juga termasuk karena rata-rata itu sebelum baligh. Kalau anak kita bisa hafal Al-Quran sebelum baligh, maka itu sebuah keberkahan bagi sang anak dan juga bagi orang tua. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, "Talabul hadithi fi sigari kan naqshi fil hajari." Menuntut ilmu hadis, belajar hadis ketika masih kecil seperti mengukir di batu. Kalau di pepatah kita kan ada juga ya, menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di masa tua atau sudah dewasa itu seperti mengukir di air. Kalau di air sebentar hilang, terhapus. Tapi kalau di batu, lihatlah peninggalan-peninggalan orang batu tulis zaman dahulu, prasasti, sudah ratusan tahun, masih tersisa di zaman sekarang. Kenapa? Karena dia lebih tahan lama, melekat. Seperti itulah ilmu itu ketika dipelajari di masa kecil, dia akan tercetak di dalam hati dan sanubari dia, lengket, tidak mudah hilang. Ini manfaat menuntut ilmu di waktu kecil. Belajar hadis yang dimaksud oleh Al-Hasan itu kalau untuk anak-anak kecil maksudnya menghafal. Ya, kebiasaannya mereka dulu menghafalkan hadis, Al-Quran dan hadis di waktu kecil. Dengan mendengar, mendengar dia dari syekhnya, lalu menghafalkannya, meriwayatkannya. Jadi dari dua athar ini, yang pertama athar Ibnu Abbas dan yang kedua dari Al-Hasan Al-Basri, kita bisa petik faedah keutamaan mengajarkan anak atau menanamkan cinta ilmu pada anak ketika dia masih kecil. Cinta ilmu dan juga ghirah, semangat untuk menuntut ilmu. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini anak yang cacat secara fisik. Jadi lehernya pendek, seolah-olah kepalanya masuk ke dalam dan bahunya ini naik ke atas dua-duanya. Seperti itu. Jadi dia sering diolok-olok. Diejek-ejek oleh orang. Apa kata ibunya kepada dia? "Ya bunai, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuk minhu al-maskhur bihi." Nak, kamu kemana saja kamu pergi,
pasti kamu akan diolok-olok, ditertawakan oleh orang. Fa'alaika bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uk. Maka tuntutlah ilmu, karena ilmu itu yang kelak akan mengangkatmu. Biarlah orang mengolok-olokmu, biarlah orang sekarang mencemoohmu, tapi kalau engkau belajar, engkau menuntut ilmu, ilmu itu yang akan mengangkatmu, ilmu itu yang akan memuliakanmu, meninggikanmu. Maka dia pun menuntut ilmu. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, sampai akhirnya dia berhasil. Fawalla qada'a Makkah 20 sanah. Setelah dia berhasil menuntut ilmu, akhirnya dia ditunjuk menjadi qadhi di kota Mekah selama 20 tahun. 20 tahun dia menjadi qadhi. Qadhi di zaman itu adalah hakim. Dan hakim itu tidak ditunjuk kecuali orang yang berilmu. Orang ulama, ahli ilmu. Dia akan memutus permasalahan-permasalahan, perselisihan, persengketaan kaum muslimin. Dan diceritakan, kanal khasmu idza jalasa baina yadayhi yur'adu atau yarta'id hatta yaqum. Jadi ketika dia jadi qadhi, sudah menjadi qadhi itu, padahal penampilannya ya seperti tadi, cacat secara fisik. Tapi orang kalau sudah duduk di depan dia, ketika dalam sidang, karena dia hakim, semuanya gemetar karena wibawa dia. Sampai akhirnya, sampai dia pergi, baru orang bisa tenang. Kenapa? Karena orang segan kepada dia. Dulu dia diolok-olok, dicemooh karena fisik dia cacat. Tetapi ibunya tahu, ibunya orang yang cerdas, yang paham. Dia beri semangat optimisme kepada anaknya. Dan dia tunjukkan jalannya. Nak, kamu kemana saja pasti diolok-olok oleh orang. Kamu harus menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Karena itu yang akan meninggikanmu nanti. Dan benar apa yang dikatakan oleh ibunya. Akhirnya dia menjadi seorang yang disegani, seorang yang didengar kata-katanya. Dahulu para sahabat, tabi'in, dan ahli-ahli hadis, mereka sangat memperhatikan atau mencurahkan perhatiannya dalam masalah ta'limus sighar, mendidik dan mengajar anak-anak kecil. Al-Hasan Al-Basri, seorang imam besar di masa tabi'in, muridnya para sahabat, dia berkata kepada kaum muslimin, qaddimu ilaina ahdathakum, antarkan kepada kami putra-putra kalian, putra-putri kalian, anak-anak kalian. Ahdatsakum maksudnya itu remaja-remaja, anak-anak yang masih belia. Fa innahum afraghu quluban wa ahfadhu lima sami'u. Karena mereka ini hatinya itu lebih bersih. Hati anak-anak lebih bersih, lebih bisa fokus untuk belajar. Wa ahfadh ma sami'u, dan lebih hafal terhadap apa-apa yang dia dengar. Kalau orang yang sudah dewasa dan tua ini kan agak payah, ada bercabang-cabang hatinya. Ibu-ibu juga mungkin merasakan menghafal Al-Quran kan, ada ikut tahsin, ikut tahfiz, ikut belajar bahasa Arab. Hari ini belajar bahasa Arab, disuruh menghafal kosakata, besok udah lupa. Beda dengan anak-anak remaja, hati mereka masih bersih. Remaja dulu, anak-anak dulu bu. Anak-anak sekarang, orang tuanya yang bertanggung jawab. Kenapa? Hati mereka ternoda dan bercabang-cabang. Sa'id bin Rahma Al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, ia bercerita, kuntu asbiqu ila majlisi Abdullah bin al-Mubarak bilailin ma'i aqrani la yasbiquni ahadun wa yaji'u huwa ma'al asyakh faqila lahu qad ghalabna alayka haula asallaha an yuballigha bihim. Apa kata Sa'id bin Rahma Al-Asbahi? Dulu aku sering berlomba-lomba untuk menuju
menghadiri majelis Abdullah ibnul Mubarak, salah seorang imam atau salafus saleh di kalangan tabi'in juga terkenal, Abdullah ibnul Mubarak. Aku berlomba-lomba untuk mendatangi majelisnya di malam hari. Ma'i aqrani, bersamaku ada teman-teman yang sepantaran denganku. La yasbiquni ahadun, tidak ada seorang pun yang mengalahkanku. Waktu itu dia masih remaja, tapi mereka sudah berlomba-lomba. Malam hari mereka sudah datang untuk menghadiri kajiannya besok, majelisnya besok. Malam dia sudah datang karena tidak ingin ada yang mendahului mereka di majelis. Wa yaji'u huwa ma'al asyakh, sementara dia sudah hadir duluan bersama orang-orang tua, masyayikh. Asyakh itu orang-orang yang sudah berumur. Karena biasanya kan kalau orang-orang yang berumur ya wajarlah tidak perlu dimotivasi kan, mereka sudah punya kesadaran. Kalau anak-anak kan jarang dan susah mencari anak-anak yang mau berlomba-lomba. Tapi dia tidak, dia sadar. Maka dia berlomba-lomba, ketika dia datang teman-temannya belum sampai, belum hadir, dia sudah hadir bersama orang-orang yang tua. Demikianlah dahulu para sahabat dan salafus saleh menanamkan kepada anak-anak dan generasi-generasi pada masa itu cinta ilmu selagi anak-anak itu kecil. Di antara kiat-kiat menanamkan cinta ilmu dari kecil itu, ibu-ibu buat pustaka keluarga, perpustakaan di rumah Anda. Setiap bulan Anda harus punya koleksi baru, buku-buku agama atau apa saja yang berkaitan dengan agama yang sudah dipilih. Buku-buku tersebut yang bisa terpercaya dan aman buku tersebut untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Maka buat perpustakaan di rumah itu setiap bulan 5 buku, sebulan 5 buku, sehingga akhirnya tumbuh cinta, hubbul ilmi pada anak-anak itu, dan suka membaca buku, belajar, sehingga mereka terasikkan dengan ilmu tersebut dan teralihkan dari bermain-main yang tidak bermanfaat seperti handphone dan lain-lainnya. Kiat yang ketiga, usahakan anak ketika dia masih kecil sudah mulai menghafal sedikit dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini kelanjutan dari tadi cinta ilmu, menanamkan cinta ilmu pada sang anak ketika dia masih kecil. Nah, yang ketiga, usahakan, upayakan agar anak kita itu ketika dia masih kecil, dia sudah mulai hafal ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Quran seperti misalnya juz amma. Setidaknya sebelum dia masuk SD, dia sudah hafal juz amma. Ya, mulai dari An-Nas sampai An-Naba, atau kebalikannya An-Naba sampai An-Nas, karena anak-anak mulai dari surat-surat pendek dahulu. Sampai nanti dia sampai ke Al-A'la misalnya, dari An-Nas sampai Al-A'la. Kemudian dia sudah mulai terbiasa, baru mulai lagi dari An-Naba. Hafal dia juz 30. Sudah ada hafalan dia dan mutskin, usahakan. Sambil itu juga dia sudah mulai menghafal hadis-hadis. Mungkin kalau hadis-hadis agak berat dia menghafal, pilihkan hadis-hadis pendek. Jangan hadis-hadis panjang. Arba'in Nawawiyah misalnya, di situ hadis Arba'in Nawawiyah itu ada hadis panjang dan ada hadis pendek. Yang panjang-panjang dia akan kesulitan, seperti hadis Umar bin Khattab, ya, hadis Jibril, hadis tentang niat, dan banyak hadis-hadis yang panjang lainnya. Buat aja hadis-hadis pilihan untuk anak-anak, hadis tentang adab, tentang akhlak, yang pendek-pendek saja. Dia sudah mulai menghafal hadis tersebut dengan cara ditalkinkan. Bisa, kalau dia belum bisa membaca, bisa ditalkinkan. Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan, ta'limus sibyan Al-Qur'ana aslum min usulil Islam. Mengajarkan Al-Quran pada anak-anak atau mengajarkan anak-anak itu Al-Quran
merupakan salah satu landasan dari landasan-landasan Islam. Fayansha'una 'alal fitrah, sehingga dengan itu sang anak tumbuh di atas fitrah. Wa yasbiqu ila qulubihim anwarul hikmah qabla tamakkunil ahwa minha wa sawaduha bi aqdaril ma'siyati wad dhalal. Sehingga cahaya-cahaya hikmah dari Al-Qur'an dan hadis itu lebih dahulu masuk ke dalam hati dia sebelum terkotori oleh hawa nafsu dan dikeruhkan, menjadi keruh oleh dosa-dosa dan maksiat, oleh maksiat dan kesesatan. Sebelum anak kita kenal yang lain-lain, sebelum dia kenal game, sebelum dia kenal handphone, sebelum dia kenal ini segala macam, biarlah dahulu Al-Quran yang mengisi hatinya, biarlah hadis-hadis Nabi yang mengisi hatinya, sehingga terang dengan cahaya hikmah dan keberkahan. Karena itu yang akan menjaganya nanti. Tapi kalau anak itu hatinya kosong, masih kecil, belum pandai ini, belum hafal doa-doa, zikir, belum ada surat-surat pendek yang dihafalnya, belum ada hadis-hadis yang dia hafal, lalu dia sudah mulai sibuk dengan handphonenya, dikasih iPad, dikasih itu dan segala macam, diberi untuk permainan games, sibuk dengan nonton TV dan segala macam. Akhirnya apa? Fitrah dia mulai tercemar sebelum dia sempat menghafal ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika itu akan sulit nanti, kecuali orang-orang yang memang diberi petunjuk dan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Man ta'allama al-Qur'an al-Karim 'azumat qimatuhu wa man nadhara fil fiqhi nila qadruhu nabula qadruhu wa man kataba al-hadits qawiyat hujjatuhu." Artinya, kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka nilai dia menjadi besar, menjadi istimewa. Dan barang siapa yang mempelajari fiqih, nabula qadruhu, maka kadar kedudukan dia pun menjadi tinggi. Dan barang siapa yang menulis hadis, mempelajari hadis, qawiyat hujjatuhu, hujjahnya menjadi kuat. Maka anak-anak dari kecil ajarkan dia Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan kemampuan dia. Ketika dia masih umur 5 atau 4 sampai 6 tahun, itu ya surat-surat pendek ya, dan dengan target hafal juz ammah, sama hadis-hadis pendek. Nah, Al-Imam Al-Bukhari menuturkan, ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kutab. Aku diilhamkan oleh Allah, diberi ilham oleh Allah, dibimbing dia untuk menghafal hadis saat aku masih belajar di kutab. Kutab itu ya setingkat SD kita lah. Dia sudah mulai menghafal hadis. Qila lahu kam ata'ala alaika idzak. Lalu ditanyakan kepada dia, berapa umurmu ketika itu? Qala 10 sinin au aqal, 10 tahun atau kurang. Nah, usia-usia SD dia sudah mulai menghafal hadis. Thumma kharajtu minal kutab. Kemudian selesai aku keluar dari kutab, selesai. Faja'altu akhtalifu ila dakhili wa ghairihi. Setelah selesai kutab, belajar di kutab, maka dia mulai bolak-balik mendatangi para ulama-ulama ahli hadis untuk meriwayatkan hadis dari mereka. Nah, ini dia, dari kecil dia sudah mulai belajar hadis, dan tentunya mereka dahulu hafal Al-Quran dulu, baru dia menghafal hadis. Di zaman sekarang tentu sulit seperti itu, maka menghafal sebagian Al-Quran dengan sebagian hadis itu bisa beriringan. Bisa beriringan untuk anak-anak kecil, dia bisa menghafal juz sebelum SD dia bisa menghafal juz 30. Setelah dia masuk SD dia bisa tambah lagi juz yang pendek-pendek, surat-surat pendek lainnya, sambil dia juga menghafal hadis-hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bisa tamat SD hafal 30 juz, luar biasa sekali. Ditambah lagi dia hafal Arba'in Nawawiyah. Subhanallah, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan pondasi ilmu yang kuat untuk sang anak. Yang keempat, kiat yang keempat. Yang keempat, hendaklah orang tua sedini mungkin bisa atau dapat menemukan keistimewaan, kelebihan sang anak. Anak-anak itu beda-beda ya ibu-ibu ya. Dalam satu keluarga saja adik-beradik dia bisa berbeda-beda kemampuan, kelebihan dan kekurangannya, keistimewaan-keistimewaannya. Ada anak ini dia hafalannya cepat dan kuat. Ada anak yang satu mungkin lemah tapi dia bagus dalam memahami sesuatu, mencerna. Jadi orang tua sudah mulai melihat bakat anak ini sedari kecil. Yang satu ahli sekali dalam berbicara. Ini berbakat dia menjadi seorang orator. Ya, dan dia bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Nah, ini dari kecil ketika kita sudah tahu anak kita itu kecenderungan dan bakatnya kemana, kita sudah mulai bisa arahkan walaupun dasinya sama. Misalnya harus hafal Al-Quran dulu targetnya, atau setidaknya hafal sebagian dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi. Setelah itu kita bisa mengarahkannya lagi, anak saya ini bakatnya di mana. Dia apakah fokus di Al-Quran terus sampai betul-betul menguasai di bidang ilmu Al-Quran dan yang berkaitan dengan Al-Quran, atau dia bisa yang lain. Kecenderungan dia di fikih, di sirah, di hadis. Nah, ini akan menunjang keberhasilan si anak nanti. Dengan bakat dan muyul, kecenderungan dia itu yang baik itu pada suatu ilmu didukung oleh orang tua, itu akan memudahkan dia menggapai cita-cita dia. Dan demikianlah para ulama-ulama, para salafus saleh dahulu. Imam Bukhari itu awal mulanya, sebelum dia mulai fokus di hadis, mulanya dia belajar fokus belajar fikih, mendalami fikih dan berusaha mendalaminya. Maka ada salah seorang gurunya tahu bakat dia bukan di situ bidang dia. Maka gurunya ini Muhammad bin Hasan berkata kepada dia, "Idhhab washtagil bi ilmi hadis." Kamu sibukkan dirimu dengan hadis, pelajari ilmu hadis. Dia lihat dia paling cocoknya di sini. Dan ternyata akhirnya Al-Imam Bukhari menjadi imamnya para ahli hadis. Maka lahirlah kitab Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran, yang menjadi rujukan seluruh umat Islam setelah Al-Quran, dan disepakati oleh umat Islam bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu awalnya kecenderungannya adalah sastra. Dia belajar sastra sampai dinasehati dia untuk belajar fikih. Akhirnya apa dia? Dia tinggalkan itu, lalu dia mendalami ilmu fikih, dan akhirnya dia menjadi seorang ulama yang terkenal di bidang fikih. Bahkan beliaulah orang yang pertama membukukan, menulis dan menghimpun ilmu usul fikih dalam satu buku. Setelah itu ulama lain merujuk kepada dia dalam ilmu tersebut. Dahulu Imam Ahmad mengatakan, dahulunya hadis itu terkunci, memahami hadis itu seperti terkunci bagi para ulama ketika itu, sampai datang Imam Syafi'i, akhirnya dia buka kunci itu untuk fikihnya, memahami hadis tersebut. Jadi kita harus dari kecil dari anak kita kecil itu kita sudah melihat
arah anak kita ini kecenderungannya kemana, bakat dia kemana. Lalu mengarahkannya sesuai dengan bakat atau bidang yang tepat untuk anak-anak tersebut. Yang kelima, kiat yang kelima, mencetak calon-calon ulama atau para ulama. Memilih guru yang soleh dan sekolah yang tepat untuk sang anak. Hendaklah sang ibu memilih guru yang soleh, yang mampu membentuk dan mengarahkan anak tersebut kepada jalan yang lurus. Bisa memahamkan kepada sang anak pokok-pokok ilmu agama yang benar. Dan juga hendaklah sang ibu memilihkan untuk anak tersebut madrasah, ma'had, perguruan tinggi yang baik pula, sehingga anak tersebut tetap terjaga dari kecil sudah dibimbing dan dibina untuk cinta kepada agama, cinta kepada ilmu, lalu dia mendapat guru yang tepat, sekolah yang tepat, dan begitu seterusnya, sehingga diharapkan cita-cita dia itu dan cita-cita orang tuanya bisa tercapai. Demikianlah dahulu para sang ibu mencarikan guru-guru untuk anak-anaknya yang tepat dan mengantarkan anak-anaknya menuntut ilmu kepada para guru-gurunya. Yang keenam, ajarkan anak-anak bahasa Arab sedari kecil. Nah, ini penting ibu-ibu, karena bahasa Arab itu kunci untuk memahami Al-Quran dan hadis, kunci mendalami ilmu agama. Mustahil seseorang dikatakan ulama kalau dia tidak menguasai ilmu bahasa Arab. Nggak mungkin, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Kan sudah ada terjemahannya Ustaz, itu hanya terjemahan ahli bahasa saja. Tetapi ilmu bahasa Arab lebih luas daripada itu. Dan ayat-ayat Al-Quran itu ada makna-maknanya yang bisa dipahami oleh semua orang, ada makna-maknanya yang tidak bisa dipahami oleh setiap orang, yang harus dipelajari. Jadi ada sahabat Ibnu Abbas, dia itu dulunya tidak paham apa makna Fatirus samawati wal ard. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatir. Dia nggak paham apa itu arti Fatir. Itu orang Arab, bayangkan. Orang Arab yang hidup di zaman Nabi SAW, dia tidak tahu apa makna Fatir. Sampai akhirnya dia mendengar dua orang Arab Badui bertengkar yang memperebutkan sebuah sumur. Yang satu berkata, ana fatartuha, la bal ana fatartuha. Dia dengar orang Arab bertengkar tentang itu menggunakan kalimat itu, yang maknanya saya yang pertama membuat, tidak ada yang mendahuluinya membuat sumur ini. Ternyata makna fatir itu baru dia paham. Fatir itu adalah yang menciptakan, yang membuat tanpa ada yang mendahuluinya. Allah fatirus samawati wal ard. Allah yang maha menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang membuat sebelumnya, tanpa ada yang mencontohkan. Kalau saja para sahabat butuh belajar ya, dan tidak tahu semuanya kalimat-kalimat bahasa Arab itu, ada kata-kata yang memang dia tidak mengetahuinya dan dia pelajari dari orang-orang Arab Badui itu. Bagaimana dengan kita mau memahaminya? Harus belajar bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i itu dulu belajar dia di kampung-kampung di Arab itu untuk mendapatkan bahasa Arab yang masih murni, masih asli. Bukan di kota-kota. Karena di kota-kota biasa sudah tercampur dengan bahasa-bahasa lain, lahja-lahja, ya, logat-logat lain. Nah, jadi anak-anak Anda itu sedari kecil kenalkan dia bahasa Arab. Saya aja nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, mau gimana mau mengenalkan bahasa Arab? Ya setidaknya kenalkan dia. Sekarang kan media belajar bahasa Arab bukan cuma itu aja. Daripada entah apa-apa yang dia tonton, tidak jelas, film-film kartun yang berdampak buruk kepada psikologis sang anak, lebih baik dia putarkan video belajar bahasa Arab. Anak-anak itu kalau sering melihat, mendengar, dia akan hafal, dia akan bisa. Nah, setidaknya dia tidak asing lagi dengan kosakata-kosakata
berbahasa Arab. Kalau seandainya dia bisa dari kecil berbahasa Arab, alangkah lebih baiknya lagi. Yang ketujuh, kiat yang ketujuh untuk mencetak kader-kader para ulama. Ikat anak-anakmu dengan masjid dan majelis ilmu yang ada di masjid tersebut. Maksudnya ikat anak-anakmu itu bukan ikat di tiang masjidnya, Bu ya. Ikat hatinya dengan masjid. Jadikan dia seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid dan majelis ilmu yang ada di masjid itu. Tentu caranya dengan sering membawa dia ke masjid. Sering membawa dia ke majelis ilmu, sehingga tumbuh cinta, rasa suka terhadap masjid, dan dia merasa tenang, merasa nyaman berada di masjid. Nah, ini juga kiat-kiat yang sangat penting. Salah seorang ulama berkata, "Innal masjid alladhi kharaja atfalus sahaba was salafus salih qadir an yukhrija amsalahum idza wajjaha al-aba' wal ummahat atfalahum nahwa al-masjid targhiban la tanfiran wa tahbiban la taqbihan tashji'an la takhdhilan." Kata beliau, sesungguhnya masjid-masjid yang telah melahirkan anak-anak para sahabat dan salafus saleh sehingga menjadi ulama-ulama dan para pemimpin, dia juga sanggup melahirkan generasi-generasi seperti mereka di sepanjang masa, dengan syarat para orang tua, para ayah, para ibu mengarahkan anaknya ke masjid dengan penuh motivasi, menanamkan cinta, memberi semangat kepada anak-anaknya untuk selalu ke masjid. Para sahabat, anak-anak sahabat mereka terbentuk dan lahir dari masjid sehingga menjadi ulama dan pemimpin. Masjid kan sama-sama masjid juga. Maka sebagaimana dahulu masjid itu melahirkan para ulama, di zaman sekarang juga bisa. Tapi syaratnya itu, anak-anak itu harus cinta kepada masjid dan majelis-majelis ilmu di masjid. Maka masjid itu harus, sekarang kan masalahnya seperti ini, banyak anak-anak kita lebih banyak belajar di kelas-kelas daripada di masjid-masjid. Oleh karena berbeda dengan dahulu mereka memang full belajarnya di masjid sehingga tumbuh cinta itu dengan masjid. Sekarang bagaimana? Kan tidak mungkin seperti itu lagi. Ustaz, masa sudah berubah? Ya, tidak ada masalah anak kita belajar di kelas, tetapi buat juga halakoh-halakoh, majelis-majelis untuk anak-anak di masjid, sehingga mereka cinta, suka kepada masjid dan majelis-majelis ilmu yang ada di masjid. Yang kedelapan, gunakan ceritakan kisah-kisah dan biografi para ulama ketika mereka kecil. Ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana masa kecilnya Ibnu Abbas sehingga dia menjadi seorang ulama besar. Bagaimana Mu'adz bin Jabal yang merupakan pemimpin para ulama ahli fiqih. Bagaimana Abdullah bin Abbas itu menghafal hadis dan mendatangi guru-gurunya di rumahnya. Kemudian bagaimana imam-imam yang lainnya, seperti bagaimana Imam Syafi'i belajar, bagaimana Imam Abu Hanifah belajar menuntut ilmu, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana imam-imam ahli hadis lainnya. Mereka belajar ketika kecil. Ceritakan masa-masa kecil mereka. Gini loh ulama itu waktu kecil. Ceritakan banyak. Sekarang alhamdulillah buku-buku biografi ulama kita itu sudah banyak diterjemahkan.
Itu bisa menjadi referensi bagi para ibu baca, atau tinggal bacakan nanti sebelum tidur, kumpul anak-anak, duduk, ayo dengarkan cerita nih. Cerita Imam Syafi'i dulu waktu kecil seperti ini cerita. Imam Ahmad bagaimana, imam-imam yang lainnya juga bagaimana. Terus ceritakan. Kalau sering-sering, akhirnya mereka akan menjadi kenal dengan para ulama kita. Gitu ulama waktu kecil. Saya juga ingin seperti itu. Nah, setidaknya itu akan menjadi inspirasi bagi si anak. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata, Al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min katsirin min al-fiqh li'annaha adabul qaum. Hikayat, itu bahasa Arab hikayat itu ya. Hikayat-hikayat tentang ulama, kebaikan-kebaikan mereka yang diceritakan itu lebih saya sukai dari banyaknya ilmu fikih. Li'annaha adabul qaumi. Karena kisah-kisah kehidupan mereka itu adalah adab dan akhlak mereka. Jadi penting sekali. Dari situ anak-anak itu akan belajar adab juga, belajar akhlak Islam dari kisah-kisah para ulama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih." Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itulah kalian mengikutinya. Allah juga berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Saudari wanita muslimah, itu dia kiat-kiat ya. Sebagian kiat-kiat yang kita ringkas. Catat itu dan coba terapkan. Mudah-mudahan anak Anda, anak kaum muslimin, anak kita semua bisa menjadi ahli ilmu, menjadi ulama yang bertakwa sehingga berguna bagi agamanya, bagi umatnya kelak di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa, ibu-ibu jamaah kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan dioper ke depan ya, diajukan ke depan. Insyaallah kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, adik ipar saya mendoktrin anaknya, dalam kurung keponakan saya, untuk benci sama saya mak tuonya. Salah satunya dia menyuruh anaknya untuk tidak memakan apapun dari pemberian saya. Dia katakan pada anaknya kalau itu ada racunnya. Dan dia juga mengatakan kalau saya suka berdukun. Itu saya ketahui setelah saya membujuk anaknya untuk mengatakan siapa yang mengatakannya dan menyuruhnya berbuat seperti itu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Jujur Ustaz, saya sangat sedih sampai saat ini. Melawan kebencian seseorang itu yang paling baik adalah dengan kebaikan. Tenggelamkan bencinya dengan lautan cinta dan kasih sayang. Beri dia hadiah, bantu dia ketika susah. Maka kebencian itu insya Allah akan berganti dengan cinta dan kasih sayang. Tidak ada yang terbaik bagi Anda kecuali bersabar. Apa yang mau Anda lakukan? Ya, nanti ketika Anda tuduh-tuduh, dia nggak mau ngaku. Masalah semakin meruncing. Oh, nggak ada segitu, pandai-pandai dia aja ngomong gitu. Kan tidak ada bukti. Itu hanya pengakuan anak kecil. Maka yang terbaik apa? Bersabar. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, beri dia hidayah, beri dia petunjuk, bimbing dia kepada jalan yang hak, jalan yang lurus. Kalau memang benar kita tidak seperti yang dia katakan. Kalau memang benar kita tidak ada berdukun, kan begitu. Nah, lalu jalin hubungan baik. Walaupun dia seperti itu, keponakan kita benci sama kita, kita tetap berbuat baik kepada dia.
Ketika dia butuh bantuan kita bantu, sering kita beri hadiah, kirim makanan. Tidak mau dimakan biar aja kirim hadiah-hadiah. Kalau dia tidak mau makan, kirim dia hadiah yang tidak dimakan. Kalau perlu bantu sekolah ponakan itu dan segala macam. Lillahi ta'ala saja, insya Allah nanti hal itu akan meredam kebencian itu. Perbuatan baik yang kita lakukan pada seseorang itu akan meredam kebencian-kebencian orang kepada kita. Jadi kemudian yang kedua, yang berikutnya, ketahuilah wahai saudariku, suka manusia kepada kita, ridhonya mereka kepada kita, itu tidak mungkin kita paksakan. Sebanyak orang suka, pasti ada juga yang tidak suka sama kita. Jadi tidak perlu terlalu bersedih. Oh, dia kok tidak suka sama saya ya. Itu nggak bisa kita paksakan. Jadi kita bersabar saja, santai saja. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia kepada kita itu sesuatu yang nggak mungkin kita raih. Itu bukan kewajiban dan tugas kita. Siapa kita? Nabi Muhammad SAW saja ada yang membencinya, ya, yang menghinanya, mencelanya, menuduhnya macam-macam. Apalagi hanya kita saja. Maka hadapi dengan sabar, dengan tenang, serahkan urusan itu kepada Allah, doakan kebaikan untuk mereka karena mereka bagian dari keluarga Anda. Pahami bahwa dalam hidup ini tidak mungkin kita memaksakan setiap orang suka kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, alhamdulillah saya sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah. Ketika saya dan keluarga berada di luar menuju satu masjid, di sana kita tidak sempat lagi untuk mengerjakan sholat ba'diyah lagi, ba'diyah zuhur. Bagaimana caranya Ustaz agar sholat ba'diyah tersebut tidak tertinggal sementara kita tetap mengikuti sholat berjamaah? Ya, ba'diyah kan setelah selesai sholat jamaah, ba'diyah zuhur. Ya, ini di sini pertanyaannya, bagaimana caranya Ustaz agar sholat ba'diyah tersebut tidak tertinggal sementara kita tetap mengikuti sholat berjamaah? Ya silakan ikuti sholat berjamaah, sudah selesai sholat jamaah nanti ba'diyah. Mungkin salah tulis ibu enggak? Qobliyah mungkin. Ya. Nah, kalau qobliyah, kalau sudah selesai sholat zuhur, nggak ada lagi qobliyah. Terus gimana dong, saya ketinggalan? Orang yang sudah biasa rutin melakukan suatu amalan, kalau dia ada uzur, tidak sempat melakukannya, bukan karena kesengajaan, dan dia sudah ada niat melakukannya, maka dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap dapat pahala sholat sunat itu. Ini untuk orang yang memang sudah biasa melakukan ibadah-ibadah tersebut, lalu dia terhalangi karena suatu uzur, dia tidak bisa melakukannya, bukan dia sengaja meninggalkannya, maka dia tetap dapat pahala ibadah yang dia niatkan tersebut. Tapi tidak ada lagi dilakukan, nanti saja saya qadha setelah ba'diyah setelah zuhur. Ada Rasulullah SAW melakukan seperti qobliyah subuh. Itu pernah Rasulullah lakukan setelah subuh karena terlambat, atau Rasulullah membolehkan. Ini untuk sholat qobliyah subuh, karena sholat qobliyah subuh memiliki keutamaan yang sangat tinggi dan besar dibanding sholat-sholat qobliyah yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara membesarkan hati ibu-ibu yang dikaruniai anak istimewa? ABK, anak berkebutuhan khusus mungkin ya. Alhamdulillah Allah memberikan ujian yang dengan itu mudah-mudahan menjadi sebab masuk surga bagi Anda. Itu amanah, itu hadiah dari Allah kepada Anda. Anak yang punya berkebutuhan khusus itu levelnya kan bermacam-macam. Pada level-level tertentu dia tidak berdosa dan tidak mukallaf lagi.
Kalau orang tua sabar menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu, ridho dengan titipan Allah tersebut, bahkan dia dengan senang dan bangga, maka ini akan menjadi sebab bagi dia untuk masuk surga. Setelah dipelajari tidak jelas bakatnya kemana agar senantiasa merasa bahagia dan tidak kecil hati di tengah keinginan memiliki anak seorang ustadz dan ulama. Intinya seorang ustadz, seorang ulama, semua manusia itu intinya apa? Masuk surga itu yang diharapkan, Bu, ya. Intinya masuk surga. Dan ulama itu kalau dia tidak bertakwa, maka bisa jadi dia orang pertama yang masuk neraka. Hati-hati. Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, ada 3 orang, mereka ini orang yang pertama dicampakkan ke dalam api neraka. Salah satunya orang yang hafal Al-Quran, mempelajari ilmu, lalu mengajarkannya tidak ikhlas. Hanya karena riya, supaya dikatakan ulama, alim, supaya dikatakan hafal Al-Quran, supaya dikatakan qari. Dan itu sudah didapatkan pujian manusia di dunia. Di akhirat dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Intinya seorang ulama, ustadz, kiai, orang biasa, anak-anak, pada akhirnya tujuannya adalah masuk surga. Maka dengan itu, anak kita ini, yang anak berkebutuhan khusus ini, jalannya sudah lebih mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang. Orang-orang akan dihisap berat hisapnya. Sementara dia, karena dia punya kebutuhan khusus, tidak bisa memahami, tidak bisa diberi beban, akhirnya dia tidak mukallaf. Diangkat taklif dari diri dia. Karena salah satu syarat taklif itu adalah akal, paham dia. Maka itu menjadi asbab dia lebih mudah masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab orang tuanya juga masuk surga. Maka harus bangga orang tua, harus senang, harus bahagia. Inilah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada saya yang harus saya jaga. Kalau saya jaga hadiah dari Allah ini, mudah-mudahan Allah menghadiahkan saya surga. Tidak perlu kita minder. Misalnya ada orang, pasangan suami istri, Allah anugerahi dia anak berkebutuhan khusus. Jangan pedulikan orang mengatakan, kok dia dapat anak gitu, entah apa dikasih makan, entah ini, mungkin duitnya entah dari mana, lahir anak kayak gitu. Itu omongan-omongan orang yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Tidak perlu, ini ujian kesabaran bagi Anda. Sabar, terus didik, terus bina, terus jaga dia. Kelak mudah-mudahan dia yang akan menjaga engkau dari azab neraka kelak. Ya. Jadi salah satu keistimewaan anak-anak berkebutuhan khusus itu, hisab dia lebih ringan daripada orang-orang yang normal, yang biasa lah gitu, yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Kenapa? Karena beban yang ada pada dia itu, maka beban yang lain Allah angkat dari dia. Nah, jadi terus lihat level anak kita ini. Anak berkebutuhan khusus levelnya bagaimana? Apakah masih bisa belajar atau tidak, dan bagaimana? Ada anak-anak yang dia berkebutuhan khusus tetapi dia masih paham, masih bisa diarahkan, masih bisa dididik. Ini arahkan, didik dengan baik dan benar, ajarkan akidah. Ada yang memang tidak bisa diarahkan lagi, dan memang ya seperti itulah Allah berikan, ya sudah, tidak apa-apa, kita sabar. Dia pun tidak mukallaf lagi, tidak ada taklif pada diri dia, ya. Nah, jadi ibu-ibu jangan bersedih, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ketahuilah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda. Harus Anda terima dengan ridho, dengan senang hati, bangga, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab mudahnya Anda masuk surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang lain, silahkan. Kalau memang tidak ada, sudah pukul 11 ya. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.